Salam olahraga, mitra olahraga Impensi 1 kembali lagi bersama kami Impensi 1 dalam tayangan olahraga, khususnya dalam menelusuri jejak legenda. Pada kesempatan kali ini kami sudah mengundang salah satu narasumber yang salah satu pemain yang boleh dikatakan sangat luar biasa pada eranya. Bicara timnas sepak bola tahun 90-an, kita tidak lepas dari timnas yang begitu fenomenal bersama timnas Primavera. Saat ini beliau adalah salah satu punggawa yang begitu sangat luar biasa di tahun 90-an. Saya perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini adalah Bang Yeyen Tumena. Selamat sore Bang. Selamat sore. Selamat datang di Impensi 1. Bang Yeyen, kita mau ngobrol sejenak lah. Sosok perjalanan panjang dari sosok Yeyen Tumena, bagaimana perjalanan sosok Yeyen Tumena yang mengawali karir dari sepak bola, dari mulai pemula dan akhirnya bisa memperkuat timnas Primavera Bang. Boleh Bang? Boleh menceritakan Bang sejarah Bang perjalanan sosok Yeyen Tumena sampai ke timnas Primavera? Ya, saya adalah putra Minang, kelahiran Indarung. Iya, iya. Orang tua mulai dari kakek sampai ke kakak sekarang adalah keluarga besar Semen Padang. Semen Padang. Saya mulai karir sepak bola, mulai melatih sepak bola di usia 9 tahun di bawah binaan SSB Semen Padang. Semen Padang Bang. Yang dilatih oleh pemain-pemain Galatama Semen Padang, Bang Muarman dan kawan-kawan. Iya. Kemudian saya bersyukur mendapatkan perhatian lebih dari pelatih Semen Padang waktu itu, Coach Suatman Imam. Iya. Jadi karena sekolah SD SMP itu di sebelah lapangan Galatama. Galatama, ya. Saya pulang sekolah selalu nonton Galatama latihan. Saya pertama berawal dari anak gawang, ambil bola keluar masuk segala macam, terus saya tidak tahu mungkin itu garis tangan juga dari Tuhan. Coach Suatman panggil dengan pakaian sekolah, dia latih saya passing, kontrol dan segala macam. Pada saat dia melatih tim Galatama, kemudian saya lanjut mengikuti beberapa turnamen. Waktu itu kan memang di Padang kalau untuk ikut turnamen tingkat nasional harus bergabung dengan PSB Padang. PSB Padang Junior. 15 tahun Piala Suratin, kemudian Piala Kemenpora U17 itu atas nama PSB Padang. Semua pelatih PSB yang senior Coach Emra Labus, Indra Safri, Usman Chan dan lain-lain pernah melatih saya. Kemudian saya kembali di Semen Padang, dulu ada namanya Pratama Semen Padang, binaan dari Galatama. Saya salah satu dari 3 pemain yang dipromosikan oleh pelatih Semen Padang untuk naik ke senior. Peluang untuk masuk ke seleksi Primavera itu hadir ketika saya mengikuti kejuaraan Piala Menpora U17 bersama PSB Padang. Kemudian kita melakukan kualifikasi wilayah Sumatera itu di Medan, lawan PSBS Medan dan PSDS Deli Serdang. Alhamdulillah PSB yang lolos ke nasional, kemudian sampai ke tingkat 4 besar itu PSB, Persija Jakarta, Persema Malang, kemudian BPSM Magelang. Nah, di semifinal itulah kita bermain di GBK, ditonton oleh tim tenis coating dari PSS. Tahun berapa tuh? Tahun 90. Tahun 90. Ya. Tahun 90. Setelah itu
Tadi awalnya bukan tim yang mau dikirim ke Italia. Italia. Jadi tujuannya adalah rekrutmennya untuk Piala Pelajar Asia. Pelajar Asia. Yang biasanya diwakili oleh Ragunan, tapi sekarang mengambil pemain dari kompetisi yang dibikin oleh pemerintah melalui Piala Kemenpora U17. Ada juga yang diambil dari antar diklat. Nah, buat saya terpilihnya pun juga sebuah blessing, keberuntungan. Karena saya bukan pemain inti. Saya adalah pemain cadangan yang ikut di tim, dan sangat sulit sebenarnya kalau saya dianggap harus menjadi pemain inti karena pemain intinya di posisi saya dulu striker, yang orang tahu sekarang saya pemain belakang, padahal asalnya saya adalah striker. Ya. Pada saat itu kapten saya adalah striker, kan tidak mungkin saya menggantikan kapten Ya. apalagi dengan posisi yang sama. Tapi nggak tahu, itu tadi yang saya bilang blessing anugerah Tuhan, saya masuk menggantikan kapten sebagai striker di pertandingan itu, dan justru saya yang dipilih untuk masuk ke seleksi Piala Pelajar yang tadinya kemudian dilanjutkan ke Kemenpora. Itulah awalnya saya mengikuti seleksi untuk ke Primavera. Itu angkatan pertama itu, Bang Yaya? Angkatan pertama itu ya, bersama Eko Pujianto, Kurniawan, Bima Sakti. Oh, itu angkatan pertama, Bang. Nah, Bang, kita tahu, Bang, bahwa waktu itu kan timnas itu disekolahkan lah ya, boleh dikatakan disekolahkan di Italia, Bang. Bagaimana, Bang, sepak bola Eropa itu, Bang? Artinya Italia dengan saat ini lah, Bang, sepak bola kita, Bang. Di mana, Bang, sektornya? Artinya kalau bicara sepak bola kan kita hampir sama, bola yang dimainkan, Bang. Tapi di mana, Bang, kita ketinggalannya, Bang, dari negara Italia itu lah, Bang? Ya, salah satu PSSI mempunyai program mengirimkan tim keluar karena di Indonesia tidak ada kompetisi kelompok umur yang sesuai dengan jam terbang ataupun jam main yang diharapkan untuk kelompok umur itu. Iya. Maka dikirimkan keluar dengan asumsi bisa mengikuti kompetisi dengan level tinggi dan bermain secara reguler, rutin. Di Indonesia belum ada. Belum ada ya. Waktu itu. Jadi hanya ada kompetisi atau turnamen musiman kayak Piala Menpora itu setahun sekali. Tapi benar. jam mainnya nggak setiap minggu. Setiap minggu ya. Nah, itu yang membedakan. Pertama, ada kompetisi yang terjelas, terukur dan berjenjang di Eropa. Dari kelompok umur sampai ke senior mereka punya jenjang itu dan jelas. Bahkan kalau kita hitung divisinya banyak sekali ke bawah. Ke bawah itu ya. Amatirnya aja dia punya 4 divisi itu. ke bawah. Iya. Apalagi profesionalnya ada Seri A, Seri B, B1, C, C1. Lebih banyak. Jadi memang secara pengelolaan kompetisi, organisasi ke PSSI-nya, kemudian bagaimana struktur kompetisi, dan yang terakhir adalah bagaimana coaching education-nya. Jauh lebih baik dari apa yang bukan hanya Indonesia, Asia. Ya. Jadi, Bang, setelah di Italia lah, Bang ya, berapa tahun tuh, Bang, di Italia? 3 tahun. 3 tahun ya, berangkat setelah Primavera muncul Barretti, iya kan, Bang, muncul Barretti. Jadi, Bang, setelah melalang buana lah, Bang, di Italia, memperkuat timnas Indonesia di Paralimpiade, apa, Bang? Artinya, Bang, dengan saat ini, Bang, melihat kondisi sepak bola Indonesia, Bang, masihkah kita punya harapan, Bang, untuk sepak bola Indonesia ke depan, Bang? Kalau harapan harus tuh, kita nggak boleh putus harapan karena orang bilang dulu kan Indonesia itu adalah Brazilnya Asia. Benar. Brazilnya Asia, tapi talenta itu tidak bisa akan jadi kalau tidak dipoles oleh orang yang bisa mengangkat prestasi talenta itu. Artinya kalau hanya sekedar talenta, kalau tidak diberikan pendidikan yang benar, kepelatihan yang benar, ya dia hanya seperti itu aja. Jadi kalau emas masih emas yang kasar, kan perlu dioles dulu. Dipoles, kemudian jadi sebuah produk, akhirnya mahal. Itu yang harus dilakukan, dan saya pikir ini pekerjaan pemerintah, kemudian pekerjaan PSSI di bidangnya sepak bola, tapi juga pekerjaan semua stakeholder. Orang bilang PSSI itu adalah PSSI yang ada di pusat. Di pusat ya. Sebenarnya salah. Iya. Karena yang di pusat itu hanya membuat kebijakan. Tapi yang melaksanakan itu adalah di bawah. Di bawah. Ya. Ya, PSSI nggak punya pemain, Benar. PSSI nggak punya klub, ya kan?
Dan yang paling penting itu adalah bagaimana memberdayakan PSSI yang di daerah, asosiasi provinsi. Dia punya kewajiban menggelar kompetisi kelompok umur U13, 15, 17, Liga 3. Karena dari sinilah lahirnya cikal bakal pemain tim nasional. Kemudian kalau di level klub, saat sekarang klub wajib mempunyai akademi. Akademi 14, 16, 18, dan 20. Dari situlah PSSI akan mengambil pemain terbaiknya ke tim nasional. Kita punya tim nasional U16, U19, U23, dan senior. Nah, di level tertinggi kita yang profesional itu kan ada Liga 1 dan Liga 2. Jadi orang selalu anekdotkan seperti ini. Indonesia ini sekian ratus juta orang, masa cari 11 nggak bisa. Bisa ya. Sebenarnya nggak bisa kita apple to apple dengan negara kecil, misalnya Malaysia 11 unggul, Singapura segala macam. Yang harus kita ukur adalah kalau kita mau cari tim nasional senior, berarti kita mengambil pemain itu dari kompetisi tertinggi Liga 1. Sekarang kita telah Liga 1 itu ada 4 pemain asing. Berarti hanya 6 pemain lokal. Dari 6 kali 18. Hanya ada 100 sekian pemain yang layak masuk ke tim nasional. Jadi bukan jutaan, kan nggak mungkin kakek-kakek, nenek-nenek, betul. Iya, Jadi benar, logikanya harus dibalik ke sana. Ya. Berapa resource orang kita punya? Benar. Dari situ kita cuma punya 100 sekian untuk 30 nama. 30 nama. Iya. Bang, setelah abang main bola lah dari Primavera ya kan, abang kan langsung terjun di klub. Beberapa klub pernah menghiasin sosok Yeyen Tumena, PSM Makassar, PSMS Medan, itu rekam jejak sosok Yeyen Tumena. Bang, sekian banyak tim itu bang, mana bang tim yang punya kesan tersendiri buat Yeyen Tumena? Ya, setelah saya dari Primavera ya. Saya sempat kembali ke Padang, tapi mungkin nggak jodoh dengan Semen Padang. Akhirnya saya ke Pelita Jaya. Ya. Dan 3 itu saya kembali, 95 itu ke Pelita Jaya. Kemudian akhirnya PSSI memutuskan saya ke PSM Makassar. PSM Makassar saya itu 5 tahun. 5 tahun. Tahun 95 sampai 2000. Sampai juara, kemudian saya menyelesaikan kuliah di sana. Makassar. Saya kerja sebagai orang yang bekerja di unit simpan pinjam KUD. Saya bekerja di unit taksi. Kemudian setelah 2000 itu saya lulus jadi sarjana dan alhamdulillah PSM juara. Saya pindah ke Tangerang, Persikota Tangerang. 2000, 2001, 2002, 2 tahun. 2 tahun. Di sana, dan saya sempat mengecap sebagai pegawai negeri di sana. Di Tangerang bang ya? Dengan status sarjana karena saya lulus di Makassar. Kemudian dari sana saya pindah ke Denpasar. Perseden Makassar. Saya tinggalkan pegawai negeri. Kemudian dari Perseden saya ke Persebaya. 2004 juara di Persebaya. Habis di Persebaya saya pindah ke PSMS Medan. Peringkat keempat. Habis dari PSMS Medan saya ke Persija Jakarta. 2005 di Persija, 2007 saya di Persema Manado. Itu terakhir akhir karir saya dulu. Luar biasa. Jadi ada 9 tim. 9 tim bang ya. Perjalanan sosok Yeyen Tumena di Belantika sepak bola nasional. Kalau dibilang di mana berkesannya ya itu yang 5 tahun di Makassar itu. Di Makassar tuh bang. Karena saya cedera di sana, saya menjadi tim nasional senior di sana. Saya menjadi kapten termuda di Liga Indonesia di sana. Saya selesaikan kuliah saya di sana. Iya, bang. Karakter abang nih kan kalau di Sumatera Barat kan sepak bola itu identik stylish pemainnya. Tapi kalau gaya main sosok Yeyen Tumena itu mirip dengan gaya Medan gitu bang. Itu jadi pertanyaan. Apa bang artinya begitu fighting spirit? Artinya begitu sangat luar biasa tanpa kompromi. Kalau bahasa Medannya itu rap-rap. Apa tuh bang motivasi yang buat abang seperti itu bang? Gitu bang. Ya, berangkat ke Italia kita punya banyak pembelajaran di sana. Biasanya sepak bola itu dilindungi sekali dalam hal keselamatan pemain. Kartu bahkan pelanggaran itu akan langsung diberikan sanksi yang langsung dari wasit dan federasi. Ketika saya kembali, kemudian saya bermain di Makassar yang secara karakter benar-benar ya karakter keras bahkan kasar.
itu di tahun pertama Ah, orang juga kaget karena ketika kita bermain satu musim ah. hampir semua pemain PSM itu punya kartu merah. Iya, iya. Tapi saya Ah. sampai ke pekan 37 itu saya hanya mengantongi satu kartu Kartu kuning. Ya, satu kartu kuning. Ya. Padahal teman-teman yang lain kuningnya udah banyak, merahnya udah ada, segala macam. Tapi pelan-pelan karakter itu mengilhami saya. Karena saya lama di sana dan karakter itu pelan-pelan masuk ke diri saya bahwa teman-teman di Makassar itu mereka punya katanya siri, Iya. rasa malu. Rasa malu. Kalau kalah, rasa malu kalau tidak berhasil. Jadi rasa itulah yang membuat mereka mati-matian di lapangan. Jadi siri napace katanya. Iya. Rasa malumu harus lebih tinggi daripada rasa yang kamu lakukan di lapangan. Iya. Luar biasa. Jadi Bang, terakhir berkarir di sepak bola di tahun 2007, terakhir memperkuat klub kesebelasan Persema Mandau. Setelah gantung sepatu Bang, pensiun dari gantung sepatu, aktivitas Abang kan diterjunkan di dunia kepelatihan Bang. Sepanjang karir Abang lah di dunia kepelatihan, udah berapa klub Bang yang Abang memperkuat klub ya, bukan tim nasional ini? Kalau untuk melatih, saya ketika 2007 itu saya berhenti, terus saya langsung masuk di organisasi di PSSI, di marketing PSSI, marketing di PSSI. ketua promosi. Promosi. Ya, itu saya selesaikan karena waktu itu tuan rumah Piala Asia 2007 di Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia. Saya belajar jadi orang marketing. Marketing. Di sana. Itu saya butuh waktu kurang lebih 3 bulan karena orang lapangan masuk ke kantor. Bang, potong cerita dulu Bang. Artinya Abang sarjana apa nih Bang? Ekonomi. Ekonomi, iya. Jadi ada korelasinya ya kan Ya. untuk bidang marketing ya. Oh iya. Kemudian saya punya pengalaman kerja di Dinas Tata Kota Tangerang. Di Tangerang. Saya punya pengalaman di unit simpan pinjam KUD. Saya punya pengalaman bekerja di SDM walaupun di taksi. Di taksi. Jadi pengalaman di luar sepak bola itulah yang membina dan membantu saya untuk masuk di marketing, bahkan sampai saat sekarang saya menjadi kepala departemen kepelatihan PSSI. Dari sana di 2007, di 2008 saya langsung mengambil kursus pelatih. Langsung setelah selesai langsung menjabat jadi asisten pelatih timnas U12, U14, U16, U19, U23 sampai senior. Senior ya. Sampai senior. Kemudian saya sempat membawa tim yang ke Uruguay. Saya 3 tahun di Uruguay. Di Uruguay. Oh yang SAD itu Bang. SAD. SAD ya. Ya, pemain Padang yang masih ada dari Uruguay itu ada Teja Pakualam, Jeffrey. Benar. Kemudian setelah SAD, kemudian kembali ke Jakarta, saya menjadi direktur teknik salah satu akademi di Jakarta, Asio Mamaginti selama 5 tahun. Setelah itu saya masuk lagi ke PSSI di Liga Indonesia sebagai Technical Study Group. Kemudian habis itu saya menjadi ketua panitia penyelenggaraan kompetisi ISC Indonesia Soccer Champions League, ketua panitia Piala AFF. Benar. Kemudian setelah itu saya masuk sebagai direktur teknik Bayangkara selama 4 tahun. Dan selesai di awal tahun kemarin di Februari. Di bulan Juni saya resmi menandatangani kontrak sebagai kepala departemen kepelatihan coaching education PSSI sampai saat sekarang. Sama saya nih Bang. Artinya dengan pendidikan akademis yang cukup mendukung, artinya bisa berkiprah di marketing PSSI itu Bang ya? Ya, alhamdulillah di segi di luar teknisnya saya mendapatkan sarjana ekonomi tadi, akuntansi. Kemudian saya mengikuti kursus kepelatihan sampai ke APRO. Terakhir bersama senior-senior, Coach Indra, Coach Nil dan lain-lain, Pak Emra. Dan atas jabatan itu, jadi sebelumnya di PSSI kepala departemen pelatihan itu selalu orang asing. Ini alhamdulillah saya diberi kepercayaan dan orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur teknik ya. Direktur Pelatihan. Jadi Bang, artinya Bang, metode latihan Bang, artinya kenapa Bang? Artinya metodik saya kira mungkin sama lah Bang. Ilmu kepelatihan itu ya kita kan belajar ilmu kan dari luar negeri juga ya. Artinya bagaimana Bang?
pemain Indonesia Bang, dengan pemain luar negeri lah kita apakan itu Bang. Kok beda gitu Bang? Apa yang membuat itu Bang? Kayaknya cara bermain itu Bang, kayaknya kok beda gitu Bang. Apa sebab itu Bang? Ya, di Apa SDM-nya atau memang kemampuan pemain itu tersebut atau gimana itu Bang? ya keberhasilan sebuah tim nasional Ah, ah. itu diukur dari kesuksesannya youth development Ah, ah. dan coaching education. Oh. Ini bersinambung. Mm-mm. Youth development ini dia memikirkan terkait pembinaannya dari grassroots Iya, iya. sampai dia di kelompok umur 16-17 tahun. Mm-mm. Kemudian kompetisinya, Mm-mm. kemudian di sana itu bagaimana hubungan pelatih anak dan orang tua, Ah. kemudian komunikasi efektif antara pelatih dan pemain, kemudian bagaimana mereka melakukan kompetisi yang terukur, tertata dengan baik sesuai dengan kebutuhan kelompok. Iya, iya. Ini terkait youth development dan pembentukan pemain. Tambah tuh. Ada keranjang lain adalah coaching education. Coaching education. Pemain yang baik lahir dari pelatih yang baik. Hmm. Pelatih yang baik lahir dari instruktur yang baik. Iya, Jadi iya. di sini pun juga punya peran yang penting, Penting. yang harus sama jalan. Sejalan ya. Gak mungkin pemain ini akan jadi lebih baik kalau pelatihnya tidak punya kualitas yang baik. Jadi di karung atau di keranjang kepelatihan juga harus punya standar kepelatihan yang sama untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia. Nah, kalau ini bisa diangkat sama-sama, maka kita akan menunggu hasilnya dengan hasil yang terbaik tadi. Nah, itu yang dilakukan oleh Eropa, oleh negara-negara maju. Bahwasanya mereka membenarkan kompetisi kelompok tapi di sisi juga dia membenarkan bagaimana kepelatihannya. Kalau ini jalan, maka tujuannya adalah satu-satunya adalah tim nasional yang baik. Oh, Bang. Teknik taktik sepak bola itu kan dinamis, senantiasa berkembang. Artinya berbagai pola, berbagai apa ya, taktik cara bermain, teknikal bermain itu terus berkembang nih, Bang. Artinya, Bang, bisakah Indonesia Bang, mengikuti tren sepak bola yang masa kini yang sangat luar biasa itu? Ya, kalau kita bicara tren, Heeh. itu FIFA dalam hal ini selalu mengeluarkan tren sepak bola itu selalu dalam jangka 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Dari mana dia mengukur tren sepak bola itu? Heeh. Dan apa badan yang mengukur itu? Ah. Badannya adalah TSG, Technical Study Group FIFA. Heeh. Dari mana dia mengambil ukuran tren sepak bola itu setiap 4 tahun? Dari Piala Dunia, Piala Eropa, Champions League Eropa. Heeh. Oke. Nah, kalau kita bicara trends, kita bicara 3 Piala Dunia ke belakang. Ke belakang ya. 2010 juaranya adalah Spanyol. Spanyol. Maka TSG menyatakan waktu itu tren sepak bola ini adalah possession football. Iya, iya. Nah, kenapa Spanyol juara? Karena Spanyol menganut filosofi sepak bola Tiki taka. Ya. Setelah 2010-2014 Brasil. di Brazil, Iya. Jerman juara. Jerman juara. Apa yang terjadi dengan Spanyol? Spanyol. Kualifikasi grup aja nggak lolos. Benar. Oke. Karena dia tidak beradaptasi dengan tren sepak bola, Ah, ah. dia kesulitan menghadapi tren sepak bola, makanya tertinggal. Tertinggal. Sampai saat sekarang. Ah, ah. Jerman juara dan pada saat itu FIFA menyatakan tren sepak bola waktu itu adalah attacking football. Attacking football. Kenapa Jerman dianggap tim yang paling attacking? Karena dari statistik pertandingan Jerman merebut bola di belakang, memainkan bola di daerah lawan. Jadi dia mengolah bola itu di depan gawang lawan sehingga lebih dekat gawang untuk dia bikin gol. Kemudian jauh pertahanannya untuk kebobolan. Kemudian masuk di Piala Dunia terakhir 2018. Juaranya adalah Prancis. Prancis. Apa yang terjadi dengan Jerman? Iya, iya. Kualifikasi grup pun tidak lolos Iya, iya, iya. dan kalah dari Korea Ah, ah. dan pelatihnya adalah Sintayong. Sintayong. Indonesia sekarang. Sekarang Indonesia Oke. sekarang. Dan sampai saat sekarang Jerman masih keteteran, bahkan di kualifikasi zona Eropa Zona- kemarin dia kalah 6-0 dari Spanyol. Spanyol. Jerman loh ini. Jerman ya. Tim juara dunia. Panser, tim Ya. Panser. Apa tren yang terjadi di 2018 sampai saat sekarang Ah, adalah direct football. direct. Hampir semua tim sekarang memenangkan pertandingan, bermain compact defense dan melakukan counter attack dengan hanya minim sentuhan, 4-5 sentuhan. Bukan hanya Piala Dunia, tapi Liga Inggris. Juaranya Liga Inggris mulai dari Leicester City Leicester yang City. mengandalkan Jimmy Vardy, Vardy, dan Iya. segala macam, hanya melalui counter attack. Liverpool menang atau juara melalui direct play. Iya. Dia bermain ke Salah Salah atau ke Mane. Mane. Ya. Itulah tren yang sekarang. Nah,
PSSI juga punya filosofi, namanya filosofi sepak bola Indonesia. Dengan karakteristik pemain Indonesia, dengan cara bermain orang Indonesia, kita mempunyai filosofi Indonesia. Tapi tahun ini juga adalah tahun yang keempat. Maka kami dalam hal filosofi dan kurikulum pun juga akan beradaptasi dengan tren sepak bola yang ada sekarang. Saat ini, sehingga kita harus upgrade. Harus upgrade. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Negara besar aja tidak upgrade, tertinggal. Apalagi Indonesia yang belum bisa diukur prestasi. Iya. Jadi Bang, bicara sepak bola kita ke Asia Tenggara lah Bang. Artinya peta sepak bola di Asia Tenggara ini kan Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, itulah Bang 4 kekuatan sepak bola raksasa yang ada di Asia Tenggara Bang. Artinya Bang, untuk ke depan Bang, bisakah kita untuk mengimbangi lah Bang ketiga negara super power ya dalam tanda petik dalam sepak bola yang saat ini menguasai Asia Tenggara Bang? Saya menyatakan bisa karena sebenarnya kita tidak berada di sisi yang terlalu jauh. Bedanya hanya bagaimana mereka serius menangani kita yang belum serius. Kemudian mereka fokus, kita belum fokus. Contoh misalnya Thailand, untuk membenarkan tim nasional, dia tahu sumber pemain tim nasional itu adalah dari klub, dari kompetisi. Maka dia benarin kompetisinya, dia buat standar kompetisinya, dia buat standar infrastruktur stadionnya, semua sama ya. Kemudian dia buat standar regulasinya yang sesuai yang diharapkan. Kemudian dia buat pendidikan kepelatihannya sesuai standar yang diharapkan. Begitu juga Malaysia, begitu juga Vietnam. Cuman ada beda lagi di sana. Mereka menganggap sepak bola itu adalah alat nomor satu bangsa. Kemudian alat promosi bangsa. Maka pemerintah campur tangan di sana. Bahkan pemain-pemain yang dianggap adalah pemain tim nasional, saya bicara langsung dengan direktur teknik Thailand. Dan Vietnam. Dia bilang pemerintah memerintahkan klub untuk tidak boleh memakai pemain ini untuk bermain di klub karena itu tidak bisa dilakukan di Indonesia karena pemain itu adalah milik klub. Maka klub akan memakai jasa pemain itu sehabisnya. Nah, ini yang terjadi di kita ketika kita mau menyiapkan tim nasional, kemudian terbentur dengan jadwal kompetisi, sehingga ada tarik menarik antara klub dan tim nasional, sehingga kita tidak bisa memaksakan tim nasional akan berprestasi kalau masih ada kepentingan klub, kepentingan orang-orang yang ada di klub, yang ada di federasi dan lain-lain. Itu yang berbedanya kita dengan tiga negara itu. Nah, satu lagi nih Bang, sering bertanya orangnya, Indonesia kalau dalam kelompok usia boleh dikatakan super power lah, artinya sering menjuarain usia 19, usia 16, kita sering juara Asia. Tapi untuk tingkat senior kita belum pernah sekalipun juara AFF. Untuk ukuran kategori senior kita terakhir juara SEA Games di tahun 91. Bang, apa kendala Bang yang menjadi transisi antara pemain junior ini ke senior itu Bang? Yang itu yang sering jadi pertanyaan itu Bang. Apa Bang yang menjadi kendalanya? Artinya sudah layu sebelum berkembang. Di tingkat junior dia sangat luar biasa, tapi di tingkat senior dia langsung hilang lah katanya. Kalau kita bicara level junior, kita super power ya. Memang talenta kita sangat banyak. Bahkan surganya sepak bola. Nah, ketika di junior sebelumnya atau 20 tahun sebelumnya ada fenomena pencurian umur. Iya, benar. Itu banyak dilakukan oleh tim kita. Bukan aja tim nasional tapi klub-klub di daerah. Nah, itu sekarang udah terpotong dengan adanya NISN dan segala macam. Nah, yang kesini kita melihatnya adalah pembinaan yang belum sesuai dengan kesinambungan dari pembinaan kelompok umur yang diharapkan. Kelompok umur itu kan harus punya jam terbang bertanding setiap minggu, setiap pekan untuk bisa memenuhi kebutuhan jam terbang dia yang harus dilakukan selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, jarak dari antara satu kompetisi dengan kompetisi yang lain tidak terukur dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah koneksi kompetisi dengan kepelatihan yang belum setara. Dan yang keempat adalah Indonesia ini bukan sebuah negara, ini udah benua. Karena kepulauan yang terlalu jauh, jarak segala macam membutuhkan
biaya yang cukup besar, kompetisi yang cukup panjang dan lama, dan perlu pembinaan yang tersentralisasi, tidak bisa lagi hanya di pusat, tapi mungkin juga harus dibikin cabang-cabang lain di daerah. Banyak hal sebenarnya pekerjaan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kalau kita bilang optimis, kita optimis, kita yakin, asal 2 poin ini kita benerin, youth development, coaching education. Bang Yeyen, terakhir lah Bang, disebabkan kita terkendala durasi waktu, apa yang bisa sampaikan Bang, khususnya untuk para pemain sepak bola muda Bang, untuk Indonesia Bang, khusus pemain muda yang ada di Indonesia? Ya, sepak bola Indonesia, terutama usia muda, ada 2 musuh besar saat sekarang yang sangat sulit di era milenial ini. Iya. Yang pertama ada star syndrome. Ketika dia baru bermain untuk sebuah klub atau tim nasional kelompok umur, kemudian dia menang atau menjuarai sebuah turnamen, dia sudah dielulukan sehingga star syndrome itu muncul. Bahkan dibesarkan oleh media, bahkan pengaruh orang tua. Ekspektasi itu Bang kan? Ekspektasi terbesar. Yang kedua adalah media sosial. Iya. Media sosial ini menjadi perang yang cukup besar terus dilakukan oleh para pemain muda Indonesia, karena media sosial itu akan baik ketika dimanfaatkan dengan baik, dia akan menjadi musuh besar ketika itu dimanfaatkan dengan salah. Bahkan dari apa yang kami lakukan, dari survei yang kami lihat dari beberapa pertandingan kelompok umur, pemain Indonesia lebih nyaman bermain di luar negeri daripada di dalam negeri, karena di dalam negeri banyak tekanan, terutama melalui media sosial. Bang Yeyen, terima kasih atas kehadirannya di Impensi 1 Bang, telah mengisi di acara Impensi 1. Baik, mitra olahraga Impensi 1, demikianlah obrolan kami dengan salah satu mantan pemain sepak bola yang sangat legend pada era tahun 90-an dan tahun 2000-an. Beliau adalah Yeyen Tumena, mantan punggawa timnas Primavera yang saat ini berkiprah dan menerusi tekuni dalam dunia sepak bola, khususnya di bidang kepelatihan. Kita kembali lagi di acara yang sama dan salam olahraga. Bravo sepak bola.